kita sering kali berdiskusi dan juga sering kita berkumpul-kumpul ria untuk membahas negara ini. Maka apa yang harusnya kita perbuat harus dilakukan. Ketika kita melihat pionir-pionir kita di masa lalu, mereka bukan ingin dikatakan sebagai pahlawan, namun mereka ingin dianggap dan juga bangsa ini tetap satu. Karena apa? Hari ini rejim-rejim sudah menguasai Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjadi kehakiman paling tinggi, ternyata masih ada kekuasaan yang lebih tinggi. Gitu kawan-kawan. Maka jangan diam. Jangan diam. Hari ini kita dipukuli. Adanya aksi represivitas daripada kepolisian. Ketika kita mau beraksi, berdemo, itu menandakan bahwa demokrasi di kita itu cacat. Bahwa mahasiswa hari ini dibungkam. Hari ini kita lihat bahwasanya gerakan-gerakan di mahasiswa itu dibungkam. Bahkan di Jakarta, di UGM kemarin, itu menjadi salah satu case yang memang terlihat di mahasiswa hari ini. Perlu sadari kawan-kawan semua, bahwasanya hari ini berbicara demokrasi, tadi sudah disampaikan juga oleh kawan-kawan yang sebelumnya, ada penguasa yang meloloskan anaknya sendiri untuk melanjutkan kekuasaannya. Apakah itu disebut dengan demokrasi? Apakah itu disebut dengan demokrasi? Maka apa yang terjadi di negara ini adalah sebuah kecelakaan. Hari ini kita harus lebih jeli dan juga harus mampu untuk menguatkan suara-suara terusnya di kota Bandung hari ini. Mungkin sekian dari saya. Silakan dilanjutkan kawan-kawan semuanya. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Selamat sore kawan-kawan. Izinkan saya membacakan sedikit sepotong puisi dari kawan kita yang sudah pupus, Wiji Tukul, yang entah kemana kabarnya, entah kemana kebenaran berada. Tadinya aku ingin bilang, aku butuh rumah, tapi lantas kuganti dengan kalimat, setiap orang butuh tanah. Ingat, setiap orang butuh tanah. Aku berpikir tentang gerakan, tapi mana mungkin aku nuntut sendirian. Mana mungkin aku menuntut sendirian. Aku bukan orang suci yang bisa hidup dari sekepal nasi dan air sekendi. Aku juga butuh celana dan baju untuk menutup tubuhku. Aku berpikir tentang gerakan, tapi mana mungkin kalau diam. Jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Kawan-kawan, kalau saya mengatakan land reform, kawan-kawan silakan saut saya dengan mengatakan tanah untuk rakyat. Land reform, tanah untuk rakyat. Land reform, tanah untuk rakyat. Land reform, tanah untuk rakyat. Kawan-kawan, hari ini kita melihat kondisi di mana hari ini negara itu tidak berpihak kepada warganya, kawan-kawan. Hari ini negara hanya berpihak kepada kepentingannya. Dan jangan lupakan kawan-kawan bahwasannya negara merupakan adalah alat kelas dari penguasa yang berkuasa hari ini, kawan-kawan. Kita bisa melihat kondisi di mana banyak sekali penggusuran tanah, kawan-kawan. Banyak sekali rumah-rumah yang digusur dan diratakan oleh bulldozer, kawan-kawan. Banyak sekali perampasan upah, kawan-kawan, yang dipangkas sepangkas-pangkasnya, kawan-kawan. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dipaksa-paksakan, kawan-kawan. Kita hari ini muncul negara seperti penjajah, kawan-kawan. Meskipun kita telah merdeka tahun 45, tetapi kita bisa melihat bahwasanya hari ini negara adalah penjajah baru, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Banyak sekali pola-pola negara, perampasan upah, tanah dan kerja, kawan-kawan, kepada rakyatnya. Dan kita dianggapnya sebagai orang-orang sisa, kawan-kawan, oleh mereka, kawan-kawan. Oleh negara yang hari ini duduk manis-manisan di atas negara, kawan-kawan. Di atas istana putih, kawan-kawan. Banyak sekali kesenjangan ekonomi yang terjadi hari ini di mana kita masyarakat yang miskin diakibatkan oleh negara yang tidak mau mendengarkan, tidak mau memenuhi kebutuhan hak hidupnya, kawan-kawan. Kita juga bisa melihat dari kondisi masyarakat, dari kondisi mahasiswa, kawan-kawan, di mana hari ini pendidikan hanya dijadikan sebagai alat kebudayaan untuk melegitimasi segala kebijakan pemerintah
pemerintah, kawan-kawan. Hari ini kebijakan ekonomi, politik, budaya hanyalah sebagai alat legitimasi mereka, kawan-kawan. Hari ini pendidikan tidak menjawab persoalan mahasiswa, pemuda mahasiswa, kawan-kawan, tetapi mereka merupakan alat untuk mencapai kebijakan, untuk mencapai tujuan kepentingan mereka, kawan-kawan. Kemudian dengan kondisi pendidikan Indonesia hari ini, kita bisa melihat mahasiswa tidak bisa bersuara. Mereka gugup dan gagap ketika dihadapkan dengan perampasan tanah upah kerja, kawan-kawan. Kita juga bisa melihat, kawan-kawan, minimnya partisipasi publik, di mana hari ini kita bisa melihat problem upah tanah dan pekerjaan masih merajalela, kawan-kawan. Kasus yang paling besar dan kontroversi hari ini, kita bisa melihat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, kawan-kawan, yang dimana MK menolak mengenai Cipta Kerja, dan mereka masih beranggapan bahwasanya Cipta Kerja merupakan undang-undang dan kebijakan yang dapat mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Tetapi kenyataannya, skema upah murah masih merajalela. Ketiadaan pula jaminan kepastian kerja itu masih banyak, kawan-kawan. Tidak ada kenaikan upah bagi kaum buruh, tidak ada jaminan tanah untuk kaum tani, kawan-kawan. Tidak ada jaminan tempat tinggal untuk masyarakat adat, kawan-kawan. Dan juga tidak ada jaminan pendidikan untuk mahasiswa, untuk pemuda mahasiswa di Indonesia, kawan-kawan. Kita bisa melihat dari ditolaknya Undang-Undang Cipta Kerja, timbang balik. Kita bisa melihat dengan adanya penolakan dari MK untuk menimbang kembali Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa melihat bahwasannya negara hari ini tidak berpihak pada masyarakat, kawan-kawan. Kita bisa melihat ke depannya nanti bahkan akan semakin banyak nasib kaum tani yang nanti akan semakin menderita, kawan-kawan. Mereka tidak memiliki kemerdekaan dalam mengelola tanah, kawan-kawan. Mereka harus menanggung kerugian sendiri akibat gagal panen, dan negara hari ini tidak mau mendengarkan dan tidak mau menjamin. Hari ini kita bisa melihat di perkampungan kota banyak sekali penggusuran-penggusuran terjadi seperti Dago Elos, seperti Taman Sari. Kemudian juga kita bisa melihat di tempat-tempat lainnya di daerah Rempang, kawan-kawan, yang terjadi akibat negara mendengarkan maunya investor, kawan-kawan. Kita dipaksa nurut dengan investor, kita dipaksa sayang dengan negara, tapi mereka dengan semena-mena membunuh kita, kawan-kawan, memenggal kepala kita, kawan-kawan, leher kita mereka gantung di atas sana, kawan-kawan. Sementara kita hanya ingin menuntut upah tanah kerja, kawan-kawan, tapi mereka, negara tidak mau mendengarkan. Dan hari ini kita bisa melihat dengan jelas bahwasannya demokrasi jelas semakin direpresi oleh negara dengan meminimkannya partisipasi publik, dengan menghilangkannya jaminan atas tanah, kawan-kawan. Dan negara hari ini gagal menjalankan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, kawan-kawan, di mana masih banyak sekali sertifikat-sertifikat dari Hindia Belanda yang masih dapat diklaim oleh investor-investor yang bekerjasama dengan negara hari ini, kawan-kawan. Kita bisa melihat investor-investor berdatangan dan mereka merenggut tanah milik rakyat yang sudah jelas ditempati oleh mereka selama berpuluh-puluh tahun, kawan-kawan. Dan tidak ada jaminan bagi mereka ketika mereka direlokasi. Relokasi negara adalah penggusuran, kawan-kawan. Jangan lupakan eufemisme zaman Orde Baru, di mana penggusuran diganti oleh mereka dengan relokasi, kawan-kawan. Itu sangatlah bohong, kawan-kawan. Tidak ada relokasi. Mereka sebenarnya ingin menggusur mereka, ingin mengganti tempat tinggal mereka menjadi tempat investasi yang akan menguntungkan negara hari ini, kawan-kawan. Sampai kapanpun, kawan-kawan, jikalau negara masih meminimkan partisipasi publik maka sampai nanti pun masyarakat akan semakin minim pula kesempatan mereka untuk hidup, kawan-kawan. Kita tidak mendapatkan jaminan mengenai upah dan tanah dan kerja, kawan-kawan. Semakin banyak kebijakan-kebijakan ekonomi politik hari ini yang merupakan legitimasi dari negara, yang dimana negara tidak mau mendengarkan suara-suara rakyat. Kita dianggap sebagai orang-orang sisa, kawan-kawan. Mungkin hari ini tanah kawan-kawan, tempat tinggal kawan-kawan tidak tergusur, tapi tidak tahu kalau besok bagaimana kalau misalkannya besok tiba-tiba investor datang ke Indonesia dan melihat tempat tinggal kawan-kawan itu sebagai tempat yang sangat menggiurkan untuk menghasilkan banyak uang, kawan-kawan. Kita tidak pernah tahu, kawan-kawan, kapan tempat tinggal kita akan digusur, kapan kita akan dipangkas upahnya. Karena sejatinya, kawan-kawan, kita bisa melihat mahasiswa hari ini lulus pasti bakal bekerja. Mereka akan menjadi buruh, pasti semua akan menjadi buruh. Tapi hari ini kita bisa melihat negara itu meminimkan upahnya, dipangkas upahnya, kawan-kawan. Dengan adanya Undang Cipta Kerja, sampai kapanpun kalau ada Undang-Undang Cipta Kerja, kita sebagai pemuda Indonesia akan tetap melarat, kawan-kawan. Sampai kapanpun kalau Undang-Undang Pokok Agraria masih juga dijalankan dengan setengah-setengah, sampai kapanpun tanah akan semakin dihilangkan, kawan-kawan. Proyek strategis nasional akan semakin banyak, rumah kawan-kawan akan diratakan.
gitu kawan-kawan. Jadi dari masalah-masalah tadi kita bisa melihat bahwasannya kita di sini hanya dilibatkan ketika kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang berhubungan dengan upah tanah dan kerja itu tidak hanya dilibatkan dalam ketika kebijakan-kebijakan sudah menjadi produk baku kawan-kawan. Dan kita bisa melihat kita menolak, tapi suara kita tidak akan diterima. Tapi saat pembuatan keputusan kita tidak dilibatkan juga kawan-kawan. Demokrasi sama sekali tak punya taring di hadapan negara. Demokrasi sudah jelas direpresi. Hidup rakyat Indonesia. Hidup kelas tani Indonesia. Hidup kaum buruh Indonesia. Hidup